Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Aldila Vidya, tentunya masih dalam program Berendo. Nah, pemirsa, di edisi hari ini kita akan berbicara, kita akan berdiskusi seputar dengan sesuatu hal yang mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat Bengkulu, yaitu pemanfaatan kris. Hari ini seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya pemanfaatan kris di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu sebagai bagian dari pengembangan ETPD di Provinsi Bengkulu. Ini bagian dari program elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Pemanfaatan kris meningkatkan transaksi pembayaran di sektor publik menjadi lebih cepat, efisien, transparan, tentunya juga minim resiko penyalahgunaan. Hari ini kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang tentunya luar biasa dan juga berkompeten di bidangnya. Sudah hadir di studio TVRI Bengkulu hari ini bersama dengan kita bersama pemirsa. Kita sapa terlebih dahulu, di sebelah saya sudah hadir tentunya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Selamat sore Pak Wahyu Yuwana Hidayat. Selamat sore Mbak Dila. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kesempatan baik lagi ya, kita bisa silaturahmi ketemu di TVRI ini. Terima kasih undangannya. Iya, sama-sama Pak. Boleh Pak disapa-sapa Pak pemirsa di rumah. Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa TVRI. Ini Alhamdulillah silaturahmi manjangin umur sama manjangin rezeki katanya. Walaupun kita ketemunya lewat siaran TV ya, tapi menurut saya ini kesempatan baik, apalagi sore ini kita akan membahas mengenai elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Karena sejatinya itulah sistem pembayaran digital ini kan di semua lapisan. Jadi kalau tadi disampaikan Mbak Dila terkait dengan kris, nah kris ini juga sangat powerful. Jadi seluruh masyarakat termasuk pemerintah daerah bisa memanfaatkan, mengoptimalkan seluruh fasilitas yang ada. Kalau kami tagline-nya kenapa harus pakai sistem pembayaran digital? Karena sistem pembayaran digital itu cuma cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Oke, semua. Pemerintah daerah juga demikian. Jadi seluruh transaksi gitu ya yang terkait dengan pengeluaran, yang terkait dengan penerimaan, kan ini sedang efisienkan gitu ya seluruh transaksi pemerintah daerah. Nah, Bank Indonesia juga sebagai otoritas di sistem pembayaran memfasilitasi khusus pemerintah tadi ETPD ya, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang kemudian bisa dilakukan. Jadi menurut saya ini bagian kesempatan yang sangat baik ya untuk kita diskusi mengelaborasi apa yang kemudian pemerintah daerah bisa lakukan, memaksimalkan, mengoptimalkan sistem pembayaran digital terutama kris ini untuk tadi lebih efisien dalam berbelanja, lebih govern, lebih transparan. Di sisi lain juga pemerintah daerah punya kesempatan besar untuk mengoptimalkan penerimaan asli daerahnya. Iya, itu Mbak Dila. Baik Pak Wahyu, dan tentunya juga pemirsa di ujung sana ini sudah hadir juga tentunya PLT Direktur Utama dari Bank Bengkulu, Bapak Iswahyudi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Dila. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat. Insya Allah dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh Pak, disapa-sapa juga Pak pemirsa di rumah Pak. Baik Pak Wahyu, Mbak Dila, dan seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat layar kaca. Pertama saya memperkenalkan diri, saya Iswahyudi, PLT Direktur Utama Bank Bengkulu. Pertama saya mengucapkan terima kasih bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu yang sudah menjadi nasabah setia Bank Bengkulu tentunya. Jadi kalau kamu orang Bengkulu, tinggal di Bengkulu, nggak punya rekening Bank Bengkulu itu tidak paden. Itu diragukan. Apalagi ya, tadi ya, tema kita pada sore hari ini ya, bahwa Bank Bengkulu mensupport full elektronifikasi ya transaksi pemerintah daerah, tentunya dalam hal ini lingkup kota ya dan kabupaten yang lain. Kalau nggak punya rekening Bank Bengkulu ya nggak bisa lancar nanti pembayaran pajaknya dan sebagainya. Karena kasdanya pemerintah daerah itu
Bank Bengkulu ya. Tentunya nanti kita cerita bagaimana kemudahan-kemudahan, aplikasi-aplikasi pengembangan-pengembangan program-program yang sudah dilakukan Bank Bengkulu dalam mendukung program digitalisasi yang diinisiasi atau didorong oleh Bank Indonesia ini tentunya. Benar sekali Pak, karena memang Kris saat ini juga erat sekali kaitannya dengan pemerintah daerah Kota Bengkulu. Nah, ini sudah hadir ya pemirsa tentunya di hadapan kita bersama ini Bapak Wali Kota Bengkulu. Ya, nanti ya tentunya nanti kita akan berbincang juga ya Pak ya dengan Pak Wali Kota Bengkulu, karena kita hari ini juga akan berbicara seputar dengan pemerintah daerah Kota Bengkulu. Karena masyarakat ini Pak kalau berbicara tentang Kris, dia udah nggak asing lagi Pak. Semuanya serba kris gitu ya. Semakin cepat belanjanya Pak justru Pak karena ada Kris. Lebih baik kita tadi ya Pak ya ketinggalan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Karena handphone sekarang ini powerful ya Pak. Iya betul. M-bankingnya BPD Bengkulu ada di situ. Ya kan, aplikasi Kris sistem pembayaran juga ada di situ. Jadi handphone kita selain alat komunikasi sudah berfungsi sebagai dompet sebetulnya. Iya kan. Apalagi kalau dompetnya nggak ada isi Pak. Nah itu udah tinggalin aja. Yang penting handphone ya semuanya. Iya. Selalu ada. Dan Kris itu mengakomodir transaksi yang lumayan cukup besar menurut saya. Jadi kalau untuk transaksi retail sampai 10 juta itu bisa diakomodir oleh Kris. Oh sampai Ya betul. Jadi menurut saya cukup lah ya. Memang desainnya Kris ini untuk transaksi yang sifatnya retail. Kalau untuk yang transaksi besar kan Bank Indonesia membuka juga fasilitas lainnya, ada BIPAS, ada RTGS dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan. Iya baik. Nah pemirsa tadi kita sudah sedikit ya Pak ya melihat bahwasannya ada Pak Wali Kota Bengkulu sudah hadir di hadapan kita bersama. Mungkin boleh Bapak izin Pak bergabung bersama kita. Maaf Pak ya. Saya kegiatan lumayan tadi Pak. Pemirsa tentunya ini menjadi sangat spesial juga ya karena kita sudah hadir langsung di hadapan kita bersama Wali Kota Bengkulu Bapak Dedi Wahyudi. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini Waalaikumsalam. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi didampingi orang-orang hebat. Masya Allah. Gudangnya duit. Iya. BI sama Bengkulu. Ini kalau kita dekat sama orang-orang beliau-beliau ini jadi tambah semangat kita. Rasa duitnya ya Pak ya? Iya. Aromanya. Awal beda Pak ya. Lain. Aroma khas. Gitu. Lagi ini. Oke Pak Dedi boleh Pak sedikit Pak Wali sapa-sapa Pak masyarakat khususnya Kota Bengkulu Pak sedang menyaksikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Kota Bengkulu tercinta. Bertemu dengan kita di sini di Talkshow TVRI. Acara bersama Bank Indonesia dan juga Bank Bengkulu. Ini sangat baik dalam rangka untuk edukasi di bidang perbankan, apalagi acaranya ini kan saya pastikan hadir, tapi saya mungkin agak di belakang saya katakan karena pada acara tadi. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Wahyudi. Wah ini W-nya semua nih. Iya, ini ada unsur Wahyu semua. Wahyudi. Wah. Pak, boleh Ya, ya, Pak, Utami ya. Tiga Wahyu ini. Tiga Wahyu hadir. Dapat 3 Wahyu sekaligus Pak. Iya. Alhamdulillah saya 3 Wahyu. kamu 3 Wahyu. Iya. Jadi kok bisa bertemu gitu ya? Wahyudi, Wahyu. Wahyu. Dan pemerintah kota siap berakselerasi, berkolaborasi terhadap semua program Bank Indonesia. Ada bank daerah, Bank Bengkulu yang terus tumbuh, tangguh dan maju gitu ya. Oke, Gitu. baik terima kasih Pak Wali. Kita kembali pemirsa ini kita berbincang tadi seputar dengan ETPD atau elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Mungkin kita kenalan dulu ya Pak Wahyu, bahwasannya kita melihat masyarakat kalau kita berbicara soal Kris ini sudah tidak asing ya Pak ya. Tapi kalau misalnya mengenai ETPD mungkin hanya sedikit segelintir baru Pak yang sudah familiar dengan istilah ini. Mungkin boleh Pak kita jelaskan sedikit lebih lanjut ini mengenai ETPD itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat posisi Kris dalam mendukung program ini seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Ini kalau Kris itu memang Pak Wali Kota, Pak Dirut ya, ini luar biasa perkembangannya. Jadi Bank Indonesia memperkenalkan di 2019, 17 Agustus, kemudian digunakan oleh masyarakat secara luas di
2020 sebetulnya, tapi dalam 5 tahun perjalanan ini perkembangannya sangat luar biasa. Kalau kita lihat jumlah pengguna juga sangat naik secara signifikan. Merchant yang bisa menerima pembayaran menggunakan kris juga sangat banyak karena desainnya kris ini adalah digunakan untuk transaksi retail, Pak. Jadi Rp1 pun bisa diakomodir. Dulu kita kesulitan gitu ya untuk pecahan-pecahan, nyari kembalian. Nah sekarang kris sangat praktis gitu loh. Sehingga tadi tagline-nya yang saya sampaikan di awal gitu ya, Cemumuah. Cemumuah Pak Wali Kota. Apa itu? Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Gitu. Itu Cemumuah itu harus pakai ekspresi, Pak. Cemumuah gitu. Gitu. Ya, jadi penggunanya ya kan kita juga sudah sangat terbiasa, apalagi Gen Z, Pak. Iya. Katanya lebih mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Iya, betul. Sudah sangat terbiasa. Jadi kalau dompetnya diperiksa mungkin cuma beberapa lembar aja tuh, Pak. Karena tadi semua transaksinya sudah di handphone. Kemudian di sisi merchant juga masyarakat sudah sangat bisnis ya Pak ya, sudah banyak yang menggunakan. Level pedagang kecil sampai kemudian toko modern juga sudah menggunakan karena tadi lebih efisien, yang ditransaksikan langsung masuk rekening, lebih aman ya kan. Kemudian juga kalau bicara bisnis ini bagus sebetulnya, perbankan akan punya credit scoring ya Pak ya, punya database bisnisnya seperti apa, lancar dan seterusnya, sehingga kalau pengajuan kredit juga lebih gampang. Nah kita lihat secara volume juga meningkatnya luar biasa. Jadi masyarakat yang bertransaksi menggunakan kris ini sangat banyak Pak, terlihat dari volume yang kemudian meningkat setiap tahun di atas sekitar 2 digit pertumbuhannya. Ini menunjukkan masyarakat juga makin terbiasa dan kemudian makin banyak gitu ya penggunaan secara menggunakan kris tadi. Nah ini kris ini bisa digunakan di semua lapisan masyarakat, ya kan, termasuk pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah ini kami mendorong, kami menyebutnya ETPD Pak programnya, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Karena sejatinya tadi sama dengan masyarakat yang mungkin di pemerintah daerah ini kan ada transaksi yang sifatnya pengeluaran belanja, dan kemudian transaksi sifatnya penerimaan ya Pak ya, ada penerimaan PAD misalnya dari tadi pembayaran pajak, dari retribusi, tempat wisata, dari hotel, dari restoran dan seterusnya. Nah ETPD ini kemudian menjadi satu solusi sebetulnya, bagaimana kemudian pemerintah daerah untuk berpindah switching dari yang selama ini belanjanya dan penerimaannya semuanya serba tunai, untuk kemudian beralih ke non tunai, gitu. Kenapa? Karena tadi potensi dengan penggunaan non tunai sangat besar. Mungkin dari sisi pengeluaran, misalnya belanja ya Pak ya, selama ini pemerintah daerah harus menyisihkan atau punya petty cash, uang kas dalam jumlahnya mungkin taruhlah 20 juta misalnya untuk transaksi operasional harian. Tapi kalau kemudian tidak digunakan, dia menjadi idle. Sementara ekonomi bicara mengenai perputaran uang, yang sebetulnya kalau ditaruh di BPD, uang 20 juta itu kan bisa dimanfaatkan ya Pak ya, untuk kredit dan seterusnya. Itu jadi, dan itu fasilitasinya banyak, ada kartu kredit pemerintah daerah, ada kris yang bisa digunakan untuk transaksi. Jadi pemerintah daerah tidak perlu menyimpan uang terlalu banyak. Demikian juga dengan penerimaan PAD, yang selama ini kalau misalnya kita masuk ke tempat wisata, kemudian harus bayar uang cashnya juga harus dikumpulin dulu, sore-sore kemudian baru disetor ke bank. Ini kan juga memakan biaya dan kemudian menjadi tidak efisien. Nah sementara dengan tadi digital, begitu masyarakat masuk tempat wisata, cukup scan kris, uangnya langsung masuk ke rekeningnya BPD, langsung efektif menjadi penerimaan asli daerah. Dan termasuk juga dengan pajak. Pajak ini juga kan biasanya cukup besar ya Pak Wali Kota ya, kita bayar pajak kendaraan, taruhlah mobil 4 juta misalnya. Kan susah kalau harus tunai, orang ATM dulu, baru kemudian bayar, tidak praktis. Nah dengan tadi digital, non tunai, masyarakat cuma bisa langsung datang dan bisa men-scan. Dan kris kita itu terhubungnya tuh ke tabungan dan bisa kartu kredit Pak.
gitu, pembayaran bisa kartu kredit. Nah jadi memang terbayang kalau misalnya saya nggak punya uang nih bulan ini, sementara harus bayar pajak. Lalu terus gimana bayarnya kalau harus pakai tunai kan? Jadi akhirnya mungkin nggak bayar Pak, karena minjem tetangga mungkin nggak bisa juga. Nah dengan kris yang dihubungkan dengan kartu kredit, yang bersangkutan masih bisa tetap bayar. Uangnya minjem dari Pak Yudi, dari BPD gitu loh tadi, kartu kredit. Sementara pemerintah daerah masih akan tetap menerima pembayaran pajaknya. Jadi tidak ada istilahnya yang kemudian ngemplang bayar pajak karena nggak ada uang, Pak. Ini nggak ada alasan lagi ya, Pak ya. Nggak ada, Baik, betul. baik. Kira-kira itulah banyak keuntungannya Ini dari. kaitannya erat sekali ETPD dengan pemerintah daerah. Mungkin kita akan bertanya langsung ke Pak Wali Kota, Bapak. Tapi kita tahan dulu, Pak. Ya, Pak ya. Kita akan simak setelah pariwara berikut, pemirsa. Jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami di Berendok.